Jalan hidup dan panggilan seseorang berbeda. Tapi percayalah, Tuhan kita baik. Amin. Mungkin di kesempatan lain kalau dia datang lagi nanti kita kasih kesaksian untuk menyambung, karena saya belum mendengar bagaimana dia mengenal Tuhan. Ya, nanti kita di kesempatan lain ya. Baik, kita akan buka di dalam Lukas pasal 22. Saya ingin baca dari 39 sampai 46. Saya undang kita sama-sama berdiri. Saya baca 439, Bapak Ibu baca 40. Kita saut-sautan ya. Baik. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat pagi yang indah ini. Kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu mencangkul hati kami, supaya tertanam jauh ke dalam lubuk hati kami, berbuah 100 kali ganda. Berkati dan urapi hamba-Mu, mampukan untuk menjelaskannya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah memberikan kesaksian kepada kita ya. Kesaksian ini menguatkan dan meneguhkan kita. Sampai sekarang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Saya bersyukur tidak ada konteks dengan tim pujian dan penyembahan, tapi semua lagunya itu mendukung kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yang kita sudah baca ayat-ayatnya. Tetapi untuk menjadi pokok pembahasan kita, tema khotbah kita, saya ambil dari ayat 45 dan 46. Saya baca ulang ayat 45 ya. Tunggu dulu ya, ketika doa mulai hilang ya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Boleh dimunculkan tema kita pada pagi hari ini adalah ketika doa mulai hilang. Bapak Ibu, kita setiap pribadi pasti memiliki satu kerinduan, bangun pagi untuk berdoa. Saya percaya anak-anak Tuhan yang di bawah bendera GPDI adalah orang-orang yang hidupnya diawali dengan doa, bangun pagi doa. Kalau ada yang senyum, mungkin kira-kira dia sendiri katakan, aku lupa tadi doa tadi pagi. Ya, siapa tahu kalau ada yang senyum demikian kan. Nah, tapi pagi hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Murid-muridnya kurang lebih pada saat di Taman Getsemani itu sudah tinggal 11 orang. Yang satu tidak ikut. Yang 11 orang ini pun pada waktu dia naik ke atas Bukit Zaitun, kemudian dia ajak 3 orang, yaitu nanti baca lagi referensi yang lain di kitab Injil Matius pasal yang ke-26.
Petrus, Yohanes dan Yakobus, tiga ini diajak. Yang tadi katanya dia berpisah dengan rombongan muridnya itu sepelemparan batu jauhnya, dan di sana dia duduk berlutut berdoa. Tapi menjelang tempat dia berdoa itu dia bawa tiga, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dari Injil sinopsis ini yang ketiga-tiganya mencatat peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa, hanya Lukas saja yang mencatat keunikan. Saya pikir Roh Kudus itu sangat-sangat pintar dan jeli sekali. Dia pakai Matius, pakai Markus, dan pakai Lukas. Dari keempat Injil ini, yang paling dulu ditulis adalah Markus. Setelah itu baru Matius dan Lukas. Ya kan? Ini tiganya disebut Injil sinopsis karena ketiga Injil ini berisikan firman Tuhan yang memiliki kesamaan peristiwa. Kalau Injil Yohanes ini adalah yang paling terakhir ditulis. Kemungkinan kitab Wahyu ditulis dulu baru Injil Yohanes, karena ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia telah keluar dari Pulau Patmos. Tahun 96 dia keluar dari Pulau Patmos. Jadi tahun 96 Masehi mulai dia tulis. Dari ketiga Injil sinopsis ini, hanya Lukas yang mencatat sesuatu yang sangat unik, dan saya pikir tidak ada satu manusia pun yang mengalami seperti Yesus alami. Berdoa sampai peluhnya adalah darah yang bertetesan ke tanah. Kita orang Indonesia selalu dikenal dengan keringat yang dari dua kejadian. Kejadian pertama, kita kerja keringat. Tapi orang Indonesia juga dikenal katanya kalau makan berkeringat. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul ya. Itu karena apa? Kita suka makan cabai ya, panas begitu. Tapi pada pagi hari ini ketika kita membaca bahwa Yesus sungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya menjadi keringat yang bertetesan ke tanah. Ini menggambarkan bahwa ini kesungguhan, doa yang dipanjatkan dalam kesungguhan. Ingat kata Yakobus, doa yang dipanjatkan dengan iman dalam kesungguhan menyembuhkan orang yang sakit. Baca itu di dalam Yakobus. Nah, pagi hari ini kita akan memperhatikan mengapa temanya disebut ketika doa mulai hilang. Bapak Ibu, kita semua punya kerinduan untuk bercakap-cakap, ya. Apakah dengan sesama, terlebih lagi dengan Tuhan kalau kita semua adalah predikatnya anak Tuhan. Ya. Tapi ketika situasinya Yesus memberikan satu keteladanan kepada murid-murid, ya, bahwa dia mengajak mereka naik ke atas bukit Zaitun untuk berdoa, ini ternyata yang kita lihat sesuatu yang di luar dugaan. Murid 3,5 tahun bersama Yesus. Kalau jemaat GPD Betani kurang berdoa, saya maklumi. Tapi ini murid Tuhan Yesus yang 3,5 tahun bersama Yesus, siang, tengah hari, pagi, malam bersama Yesus. Makan tinggal bersama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus ada kondisi yang sangat berat, beban yang sangat berat, mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun untuk berdoa yang disebut dengan Taman Getsemani, maka kita lihat ternyata apa yang diharapkan Yesus tidak terjadi. Yesus katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau ditulis di dalam Matius dikatakan, berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh dalam percobaan. Kita baca di dalam Matius pasal 26, nanti Bapak Ibu gali lagi di rumah. Di sana dikatakan berjaga-jagalah, tapi di dalam Lukas dicatat berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius katakan berjaga-jagalah. Jadi maksudnya berjaga-jaga itu berdoa. Tapi kenyataannya ternyata bahwa muridnya yang ketiga ini yang dia katakan, kamu berada sebentar sini berdoalah, saya akan berdoa juga, kira-kira tidak jauh.
Yang sepelemparan batu itu ketika dari rombongan pertama. Dari rombongan pertama, sepelemparan batu mungkin sekitar 50 meter. Tapi jauh, dia naik lagi akan dekat, sekitar 3 orang yang dibawa. Nah, 3 orang ini dekat dengan Yesus berdoa. Setelah Yesus berdoa, tak berapa lama dia datang, dia lihat. Kok tidur ya? Dia panggil, bangun. Berdoa ya. Makanya kalau kita doa sini semalaman, siapa yang sudah pernah ikut doa semalaman? Kalau doa semalaman, kita ada waktu jeda. Ya, waktu jeda kadang setengah jam minum kopi supaya jangan hilang ngantuknya. Tapi ini bukan masalah ngantuk. Karena firman Tuhan katakan, maka mereka tertidur karena duka cita. Nah, ketika mereka tidak berdoa karena duka cita, ini yang kita mau lihat. Sebenarnya akan mengalami masa-masa yang kritis itu adalah Yesus, bukan murid-muridnya. Tapi ada dampaknya bagi murid-muridnya. Momen itu adalah minggu terakhir, di saat-saat terakhir Yesus mau ke Yerusalem. Di sana dia akan disiksa, diputuskan untuk dihukum mati, disalibkan mati, gitu. Itu kondisinya. Jadi Yesus tahu bahwa saatnya ketika agenda dia datang ke atas muka bumi sebagai anak Allah, turun ke atas muka bumi untuk menanggung segala beban dosa umat manusia yang disebut dengan murka Allah, cawan murka Allah akan ditimpakan kepada dia. Itu dia sudah tahu waktunya, sehingga dia berdoa. Dia ajak murid-muridnya berdoa. Tapi sayangnya muridnya tidak berdoa. Muridnya tidak berdoa. Saya pakai ketika doa mulai hilang. Bapak Ibu, mungkin biasa kita bangun pagi berdoa. Ya, kita bangun pagi mulai berdoa. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu bangun pagi tadi pagi sudah lupa berdoa, diprioritaskan lebih lain. Mungkin lebih ingat proyek, lebih ingat toko, lebih ingat hal lain, atau lebih dahulu mencari HP, itu harus menjadi kewaspadaan. Saya pakai dengan bahasa ketika doa mulai hilang. Itu tandanya apa? Itu tandanya hati Bapak Ibu sudah menjauh dari Tuhan. Itu tandanya hati Bapak Ibu sudah menjauh dari Tuhan. Kalau dilihat situasinya, ya, memang kondisinya berat, betul. Tapi pertanyaan saya dan pertanyaan Bapak Ibu mungkin, Yesus kan pernah mengajarkan, dan Yesus juga lakukan itu dalam hidupnya. Dalam Markus 1 ayat 35, Lukas 6 ayat 12, di sana dikatakan bukan hanya pagi-pagi Yesus bangun mencari tempat untuk berdoa, karena Yesus dengan murid-muridnya tinggal sama. Pagi-pagi bangun dia sudah menyingkir di tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu merupakan satu keteladanan yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Kemudian Yesus semalam-malaman berdoa di dalam Lukas 6 ayat 12. Itu juga satu keteladanan. Pertanyaan saya, mengapa ini tidak terekam di dalam pikiran dan karakter dan corak kehidupan daripada murid-murid? Apalagi di dalam Lukas pasal 11 dari ayat 1 sampai 13, Yesus mengajarkan tentang doa. Bagaimana di dalam doa di dalam Lukas pasal yang ke-11 ini, Yesus memaparkan bahwa pribadi Allah yang kepadanya kita panjatkan doa adalah pribadi yang berkemurahan. Dengan contoh, ada seseorang datang ke rumah seseorang di tengah malam karena dia mau ingin menyajikan makanan, tidak ada bahan makanan. Dia datang ke tetangga, dia ketok. Tapi tetangga katakan, jangan ganggu aku karena aku dan anak-anakku sudah tidur. Tapi perumpamaan itu berlanjut karena dia tidak malu mengetuk. Akhirnya tetangga itu membuka dan memberikan kepada dia.
Ini berbicara tentang gambaran bagaimana pribadi Allah kepada Dia kita tujukan doa adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Diakhiri dengan dalam perumpamaan itu dengan berkata begini, jika Bapa di dunia ini yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik. Karena sebelumnya dikatakan, Bapa manakah jika anaknya minta ikan akan diberi ular? Atau Bapa manakah jika anaknya minta telur akan diberikan kalajengking? Jika Bapa di dunia ini saja yang jahat tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga. Ditutup dengan apalagi Bapamu di surga itu dengan hal yang luar biasa, yaitu apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepada Dia. Kenapa saya mengatakan ini penting? Karena nanti di akhir dari penyampaian firman Tuhan, Roh Kudus itu berperan di dalam kehidupan doa. Apalagi yang Yesus sampaikan. Yesus juga sampaikan tentang doa bagaimana diumpamakan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Digambarkan sana seorang wanita janda yang tidak memiliki status yang baik menghadapi hakim yang lalim. Beberapa saat hakim itu tidak mau mengindahkan dia. Tetapi kemudian hakim itu berkata dalam hatinya, daripada aku selalu diganggu, tidak nyaman, kata hakim itu, walaupun aku tidak takut kepada siapapun, dia katakan, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan dia datang terus menyerang aku. Maka firman Tuhan katakan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim ini. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihan yang siang dan malam berseru kepada Dia? Persoalannya, apakah ada siang dan malam Anda dan saya berseru kepada Tuhan? Karena di ayat pertama, Lukas pasal 18 ayat pertama, di sana dikatakan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di akhir daripada perumpamaan ditutup satu statement daripada firman Tuhan. Ini kiranya menjadi satu ingatan kepada kita. Firman Tuhan katakan, jika anak manusia datang, adakah dia temukan iman? Oleh karena itu, saya jadi heran kenapa mereka tidak memikirkan dan tidak ingat akan pengajaran Tuhan Yesus. Kalau murid-murid saja bisa lupa, saya katakan, ya maklum Tuhan, jemaatku juga begitu Tuhan. Bisa lupa Tuhan. Disuruh datang berdoa, doa Jum juga kadang ring diingatkan baru bangun. Kadang di saat siapa yang mau doa semalam-malaman, kasihan anak-anak muda yang mau datang. Bapak-bapak yang nampak badannya tegap, gemuk, harusnya kan kurangi tidur supaya tambah kurus kan, kira-kira begitu. Ini kemana orang ini semua? Ya kemana? Saya tidak menyinggung yang kurus dan yang gemuk, tapi yang saya katakan, kemana orang ini kok nggak datang doa? Berarti apa tadi saya katakan? Ketika doa mulai hilang, apa tandanya? Hatimu sudah mulai jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan ini, saya mencatat ada beberapa hal. Satu, ya, karena duka cita kan tadi dikatakan penyebab doa berhenti. Kita lihat problem ini, hilangnya harapan sosial dan politik. Bangsa Yahudi, ya, mereka mengira bahwa Yesus datang akan menjadi pemimpin yang membebaskan mereka dari jajahan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Itu mereka pikir, aduh, kukira Yesus datang supaya kita dibebaskan dari pemerintahan Romawi. Itu satu. Yang kedua, ya, guncangan pengkhianatan. Yesus katakan apa? Malam ini kalian semua iman kalian akan terguncang. Kalian akan meninggalkan aku. Saling melihat nih satu dengan yang lain. Yesus katakan di kelompok ini, Yesus katakan, siapa yang menghina? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Apalagi yang dia katakan? Kita lihat yang nomor 3. Nubuat penderitaan dan kematian Yesus. Buka dulu ayatnya. Kalau saya tidak salah di dalam
Matius pasal 16, mungkin ayat 21. Coba buka ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Hal yang lain adalah keterpisahan dengan guru. Bagaimana Yesus menubuatkan bahwakah beberapa saat ke depan dia akan mengalami seperti ini. Itu yang membuat guncang hati mereka. Apalagi Petrus. Lukas baca dalam Lukas pasal 22, Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu ada di dalam pasal 22. Ini juga yang membuat beban bagi Petrus. Ya, beban. Ya. Terakhir apa? Terakhir adalah kelelahan fisik. Kelelahan fisik, ya. Kerapuan iman dan kelelahan fisik. Tinggalkan Yesus dan kelelahan fisik. Kalau kita rangkum semua ini, kalau saya catat kurang lebih ada 7, tetapi di dalam ini saya bikin 4 karena digabung kerapuan iman dan kelelahan fisik, itu sebenarnya 2 yang saya catat. Nah, semua hal ini terjadi dalam kondisi di mana Yesus dengan murid-muridnya yang dihadapi oleh Yesus. Apakah ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin Anda keluar dari rumah sakit, vonis dokter mengatakan Anda sakit ini, sakit ini, sakit ini. Itu satu tekanan emosional. Satu kondisi penderitaan yang menjadi beban pemikiranmu. Apalagi mungkin situasi ekonomi sekarang ya menyebabkan banyak hal. Ancaman PHK, ancaman mendapatkan penghasilan yang lebih rendah lagi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bisa jadi. Apalagi banyak hal, tekanan, masalah pernikahan. Ada orang yang semua cukup tapi belum punya anak, itu juga jadi pikiran. Semua ini menjadi presiden untuk hilangnya keinginan untuk berdoa. Ya. Kalau kita lihat tadi, kita bagi 2 kelompok, satu Yesus dan satu murid-muridnya. Sebenarnya yang harus lebih banyak menghadapi masalah yang sangat krusial dan mendesak itu adalah Yesus, karena Yesus tahu waktunya sudah dekat. Murid-murid adalah imbas dari Yesus yang mengalami penderitaan, dari Yesus yang memikul tugas tanggung jawab amanah ketika dia turun dari dunia untuk menanggung murka Allah di atas hidup dia, untuk dia mati di atas kayu salib karena menanggung dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari semua masalah yang seperti yang tadi saya gambarkan. Tekanan ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah semua bisa terjadi. Tapi persoalannya kita kalau hanya melihat itu, kita melakukan pembenaran terhadap murid yang tidak berdoa. Oh ya, pantaslah karena masalahnya begitu berat. Ya, tapi kalau kita lihat beda. Dan kalau kita bisa lemah, jangan Bapak kira kalau Bapak Ibu bisa lemah, saya juga kadang ya bisa jadilah ya, namanya manusia. Kita selalu memakai pembenaran manusia. Kenapa? Karena ternyata Nabi Elia ketika dia menang terhadap 850 nabi-nabi Baal, dia rasanya luar biasa. Tapi begitu kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 9, ketika didengar oleh istri Raja Ahab. Siapa nama istri Raja Ahab? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Huruf I. Siapa? Isabel. Isabel katakan, dia suruh pesuruhnya ngomong sama si Elia, jika besok engkau tidak seperti semua nabi-nabi yang engkau bunuh itu, kira-kira bahasa preman, jangan panggil aku Ratu Isabel, kira-kira begitu.
bahasa premannya. Wah, mendengar begitu, maka pergilah Elia. Coba buka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Apa yang kita baca ini merupakan gambaran daripada hati yang begitu down. Coba kita baca. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Nah, ternyata Nabi juga mengalami depresi yang begitu berat. Begitu berat. Tapi saya tidak mau mengajarkan Bapak Ibu supaya ini menjadi pembenaran Bapak Ibu. Karena kita dalam perjanjian baru nanti kita lihat ada hal-hal yang lebih menguntungkan bagi kita. Yesus sudah memberikan satu keteladanan. Walaupun dia menghadapi masa-masa kritis beberapa hari ke depan, tapi dia tetap berdoa. Ya Bapa, jikalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi kalau boleh, bukan kehendakku yang jadi, tapi melainkan kehendakmu yang jadi. Dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Selesai dia berdoa, dia datang kepada murid-muridnya. Bangunlah sekarang, ayo kita jalan. Yesus tahu mereka tertidur. Yesus tahu mereka nggak berdoa. Tapi firman ini ditulis bukan untuk kita belajar seperti mereka. Sepertinya melakukan pembenaran. Nggak doa, nggak apa-apa, enggak. Firman ini ditulis dua sisi. Satu sisi dia mau supaya melihat mereka yang tidak berdoa. Apa yang Yesus nubuatkan, engkau akan terguncang dan engkau akan tinggalkan aku, jadi kenyataan. Kenapa? Karena memang jadi lemah menghadapi masalah. Masalah utama adalah Yesus yang disidang. Masalah utama Yesus yang diseret untuk disiksa, disalibkan. Tapi murid-muridnya lari. Dampak. Nah, kalau kita tidak berdoa, kurang berdoa, dampak dari masalah besar pun sudah menjadi momok bagi kita. Bukan masalahnya, dampaknya pun sudah jadi masalah. Saya kasih contoh satu pribadi yang bagus untuk kita teladani pada pagi hari ini. Kita buka dulu di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Saya mau Bapak Ibu lihat bagaimana pribadi ini. Daniel pasal 6 ayat 11 saya akan baca. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ya ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Seperti yang biasa dilakukan. Bagaimana dengan Daniel? Daniel sudah tahu bahwa akan ada pengkhianatan, bahwa akan ada penuduhan, bahwa akan ada masalah kalau dia datang berdoa. Ya. Ketika raja membangun satu patung dengan maklumat. Ingat, zaman dahulu perkataan raja adalah undang-undang. Barang siapa dalam 30 hari tidak datang menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja ini, Raja Nebukadnezar, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan maklumat ini, dekret ini sudah ditandatangan. Firman Tuhan tadi kita baca, demi didengar bahwa surat perintah telah dibuat. Daniel slow saja, dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Sama seperti janda. Walaupun dia tahu hakim itu lalim, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah, tapi dalam kepapaan dia juga tetap datang. Ya hakim, benarkanlah perkara. Kira-kira begitu. Tapi kalau janda ini sudah tidak datang, gambaran dari kita yang sudah tidak datang, maka sebelum menutup perumpamaan Yesus katakan, jika anak manusia datang, adakah ia didapatkan iman? Artinya sudah mulai lemah iman. Iman itu adalah our inner being. Kita punya jati diri di dalam keimanan kita. Hidup kita, batinia kita. Daniel berdoa. Apakah dengan Daniel tetap berdoa masalahnya selesai? Masalahnya tidak selesai. Akhirnya dia masukkan ke dalam gua singa. Tapi
Daniel menghadapi singa-singa yang lumpuh. Di dalam gua singa itu berdiam. Saya nggak bisa renungkan, saya coba renungkan kira-kira reaksi singa itu gimana. Apakah ada yang duduk, kemudian kan kalau kita lihat binatang peliharaan itu yang seperti misalnya kalau ada anjing kita suruh dia duduk, tapi kadang-kadang tangannya juga mau gini. Anak saya pelihara anjing, dia pakai bahasa sit, dia duduk. Kalau dia mau gini, sit, dia tetap duduk. Kalau nanti di mobil, dibawa jalan, dia masuk mobil, dia naik dari pintu depan. Nanti anak saya bilang, sit. Dia duduk di bawah, nggak berani lagi bergerak. Nah, saya lagi pikir jangan-jangan singa itu duduk, di hadapannya ada Daniel. Apakah tangannya coba ngawi-ngawi atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat binatang piaraan, kadang-kadang kita suruh duduk, dia taat, tapi dia mau coba merayu tuannya juga. Tapi saya mau katakan, dari hasil doa dari seorang Daniel, lihat, singa terdiam, terpaku, duduk diam. Saya mau katakan, doa bukan hanya menghindarkan pencobaan, tapi melumpuhkan kuasa gelap. Kenapa saya katakan begitu? Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 dikatakan singa itu, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau mengaum kan berarti buka mulut. Saya pernah melihat dunia binatang. Apa itu namanya? Dunia fauna ya. Fauna tahu? Fauna, kalau dunia flora itu tumbuh-tumbuhan, dunia fauna. Kalau ada dunia fauna, aku selalu mau duduk perhatikan. Karena apa? Dalam Alkitab banyak binatang yang diberi gambaran seperti misalnya gini. Hai pemalas, pergilah belajar kepada semut. Jadi kalau ada dunia fauna, saya akan duduk lihat. Suatu hari saya melihat dunia fauna itu singa. Singa itu kalau dia masih muda dia nggak mengaum. Kalau sudah tua dia kan nggak bisa males, dia nggak bisa seperti singa muda lari sana lari sini untuk cari mangsa, tidak, dia akan duduk saja. Ketika dia duduk dia mengaum gitu, dengan maksud supaya anak-anaknya, cucunya, mungkin cucu singa tahu dia duduk di sana, nanti kalau kalian dapat mangsa bawa ke saya, atau kalau saya ada mangsa ketika saya ngomong kalian harus datang nolong gitu. Jadi dalam dunia fauna itu disebutkan kalau singa sudah mulai mengaum, kita jangan lari menjauhi dia. Karena lari menjauh dia, karena di sekitar dia itu dalam radius sekian itu anak-anak singa dan semua singa-singa muda itu udah datang. Karena ketika di ngom gitu itu berarti udah ada mangsa, tinggal mereka datang menyeru, makan. Makanya dalam pelajaran dunia fauna itu karena kalau singa lagi mengaum itu jangan lari. Harusnya mendekat. Kenapa mendekat? Singa itu gak bisa makan kita. Karena yang singa mengaum itu adalah singa yang udah tua ompong. Itu yang saya pelajari dari dunia fauna. Nah, gini juga. Kalau pencobaan itu datang seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa. Nah, doa selain melumpuhkan kuasa kegelapan, juga melumpuhkan apa? Melumpuhkan pencobaan. Bisa jadi sebelum kejadian pencobaan datang kepada kita, karena kita orang yang suka berdoa, maka mulut singa, kuasa-kuasa pencobaan yang tadi ditujukan untuk kita, itu akan teredam. Saya kasih contoh begini. Suatu hari, ini saya sudah pernah saksikan. Suatu hari, saya dituduh untuk menebang hutan lindung. Hutan lindung itu ya ancaman hukumannya 15 tahun. Dituduh menebang hutan adalah hutan lindung. Ternyata rupanya patok hutan lindung itu geser. Misalnya patoknya di sini. Saya nebangnya di sini. Patoknya digeser ke sini. Jadi seolah saya sudah sekian meter tuh nebang hutan lindung. Ancamannya 15 tahun. Ya. Ancamannya 15 tahun.
Ada seorang ibu waktu itu ngomong sama saya, Pak Herman, saya tahu kamu lagi susah. Coba baca ayat ini katanya. Imani ini. Ya. Dalam Yesaya 50 ayat yang ke-17. Setiap senjata yang ditempa khusus ditujukan kepadamu, itu tidak akan berhasil. Oh, saya doa tuh. Saya katakan, Tuhan, kalau mereka mau mengkhianati saya, kalau mereka mau memasukkan saya ya ke dalam penjara karena saya nembang hutan lindung, padahal saya tidak menembangnya, Tuhan menjadi pembela saya. Saya doa gitu. Saya doa begitu, saya tidak menduga tiba-tiba kanwil kehutanan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kanwil kehutanan bikin surat keputusan, dilakukan rekonstruksi batas hutan lindung dengan biaya pemerintah. Dilakukan rekonstruksi sekali turun 7 orang, semua pakai alat-alat ukur. Dilakukan rekonstruksi batas hutan lindung. Setelah dilakukan rekonstruksi 2 hari kemudian baru tahu rupanya ada satu patok yang dicabut oleh orang, digeser ke dalam. Karena itu dicari patok ini, begitu patok ini dapat, dia ambil, dikembalikan dalam posisi semula. Begitu ambil ke posisi semula, berita acara PT ini tidak menebang hutan lindung. Kenapa? Karena doa. Coba saya cari ayatnya. Kalau ada yang tahu, bisa tahu. Di dalam Yesaya pasal berapa? Berapa? 50. Coba saya baca ya. Nah, saya baca. Yesaya pasal 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Halo, tadi yang bersaksi hamba Tuhan, bisa saja setiap senjata, fitnaan, setiap tuduhan akan ditujukan kepadamu. Tapi kalau kita hidup dalam doa seperti Daniel yang sehari 3 hari berdoa, yang tadi singa datang untuk mengamuk, Tuhan tutup mulutnya, sehingga tuduhan itu tidak akan terjadi. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Itu saya belum jadi hamba Tuhan loh. Belum jadi hamba Tuhan. Makanya ketika saya menjadi seorang pengusaha, di dalam kamar saya itu ada plakat kecil, nggak banyak, plakatnya kecil. Dalam bahasa Inggris disebut nothing impossible with prayer. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil dengan doa. Mereka tidak bisa menuduh saya. Akhirnya bubar. Yang selama 1 bulan wartawan semua dari berbagai wartawan Suara Pembaruan, Kompas, ini semua datang. Tiap hari saya diganggu wartawan. Bagaimana kok Bapak bisa sampai nembang hutan lindung? Bagaimana? Disebut sana semua. Kalau Riau Pos nggak usah lagi. Riau Pos tiap hari ada selama 1 bulan. Dan itu ancamannya 15 tahun. Tim TPHT dari Jakarta sampai turun karena berita ini muat di Suara Pembaruan Jakarta. Turun cek. Tapi Tuhan luar biasa. Siapa yang menggerakkan hati daripada Bapak Kanwil untuk mengeluarkan satu surat perintah dengan beban biaya negara, APBN? Itu karena zaman hati Tuhan kepada Bapak Kanwil, sehingga ini terjadi. Doa. Pagi hari ini, siapa tahu Bapak Ibu sudah mulai lemah, sudah mulai malas berdoa. Masalah demi masalah begitu menimpa. Persoalan menimpa. Ya, mungkin masalah keluarga, antara kurang harmonis antara istri sama suami, kurang harmonis antara orang tua dengan anak-anak. Mungkin masalah pelayanan. Bapak Ibu pernah pelayanan ini pernah ditanya. Tapi saya sudah nggak mau ngomong karena Bapak Ibu udah tahu, karena saya nggak mau viral. Ya, semuanya diselesaikan dengan doa. Pagi hari ini, seandainya Bapak Ibu persis mengalami masalah-masalah seperti ini, masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga, masalah tekanan batin, masalah pekerjaan, semua masalah, sebutkan saja.
Karena hidup memang begini masalah. Begitu lahir, kita dibawa ke dalam suasana air mata. Coba ibu-ibu, kalau anaknya lahir, kalau nggak nangis, gimana? Pukul. Itu baru lahir dengan air mata, pulang dengan air mata. Dunia memang penuh dengan masalah. Tapi Tuhan katakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Itu tawaran Tuhan. Makanya pada pagi hari ini ketika kita melihat kenapa Yesus tetap berdoa, Dia lakukan ini supaya Dia menjadi satu benteng bagi kita. Dia lihat bahwa imam besar kita. Kita baca dulu ayatnya. Saya tidak hafal semuanya. Kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18 tentang imam besar kita. Saya baca. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, disamakan dengan saudara dan saya yang memiliki jati diri daging penuh dengan kelemahan, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Di atas bukit doa di Taman Getsemani, Dia datang walaupun muridnya diminta untuk doa, berjaga-jaga bersama aku, tapi tidak dilakukan. Tapi Dia tetap lakukan dengan maksud apa? Supaya Dia mengalami semua ini, supaya Dia bisa menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Dia sudah mengalami semua kelemahan ini. Dia sudah mengalami penderitaan. Dia sudah mengalami tekanan ini. Dia sudah tahu ada orang yang tidak juga. Murid-murid yang 3,5 tahun bersama dengan dia diminta untuk bantu doa. Tidak. Lalu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengharapkan, bagi suami, aku mau ketika aku ada masalah kantor, istriku bantu doa. Ternyata istriku tidak. Atau bagi istri, aku lagi sakit kok suamiku cuek. Ya. Halo, Yesus tidak pernah ninggalkan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Itu lagu yang bagus. Mungkin tidak ada orang, tapi jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berseru. Karena apa? Karena orang yang kita ketuk pintunya itu adalah Bapa yang penuh dengan kemurahan. Bapa manakah jika anaknya minta ikan akan diberikan ular? Itu Bapa yang di surga. Dia adalah imam besar kita yang telah merasakan segala kegetiran, tekanan, dan segala-galanya. Zaman dahulu Nabi dengan kita bersyukur kita lebih untung. Kenapa saya mengatakan begitu? Ada ayat firman-Nya. Ada ayat firman-Nya. Ya, kita lebih untung, lebih luar biasa, lebih istimewa dari Nabi zaman dulu. Mereka jamin dulu Nabi bisa putus asa, tapi kita sekarang, apalagi minggu lalu kita selesai doa 10 malam, bukan? Nah, apa keuntungannya? Coba kita buka Roma pasal 8 ayat 26. Saya minta Bapak Ibu yang baca dengan tegas menyatakan iman Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya baca ulang. Demikian juga Roh, huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika dikatakan membantu, artinya kita sudah nggak tahu berdoa. Gimana lagi mau berdoa? Beban begitu berat, masalah begitu menghimpit. Ya, aku nggak tahu lagi apa yang aku mau katakan lagi. Sebab kita tidak tahu. Ya, ini nggak tahu lagi. Bagaimana sebenarnya harus berdoa? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Saya mau kasih kuncinya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mengatakan, aduh aku terlalu pusing, gak bisa aku berdoa lagi, masalah begitu berat, begitu luar biasa, aku gak bisa. Tapi pertanyaan saya, bisakah Bapak Ibu masuk ke kamar? Mungkin gak bisa ngomong, masuk ke kamar, just kneel down, hanya berlutut, gak tahu mau ngomong apa, tapi air mata mengalir. Itu pun dihargai Tuhan. Roh Kudus tahu anakku ini sedang bermasalah. Dia masuk ke kamar mencari aku. Air matanya mengalir.
Di sinilah Roh Kudus berkata, Dia akan membantu kita untuk berkata-kata. Untuk berkata-kata. Mungkin kata-kata kita penuh dengan keluhan, tapi Roh itu membawa ke hadapan Allah. Inilah masalah anak yang kuhadapi. Inilah masalah anakku. Ya Bapa yang penuh kemurahan. Ya Aba, ya Bapa. Ulurkan tangan. Pagi hari ini, masih adakah sedikit saja di dalam hatimu kerinduan untuk datang berlutut? Mungkin gak bisa berkata-kata, tapi air matamu mengalir. Belum lagi peluh yang menjadi darah, cuman air mata menetes, gak bisa ngomong apa-apa. Itu pun Tuhan hargai, itu pun Tuhan lihat. Jadi saya mau katakan, ketika doa mulai hilang itu hanya sekedar wacana untuk Bapak Ibu tahu, mungkin itu terjadi sama saya. Tapi pagi hari ini saya mau kembali. Saya mau kembali karena ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan dalam Tuhan. Saya dorong dengan satu ayat sebagai ayat penutup. Kita baca Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Masa hanya masuk ke kamar berlutut nggak berani, hanya dengan linangan air mata? Mungkin di dalam ruang tamu ke Anda berlinang air mata, orang semua lihat. Masuk aja ke kamarmu, berlutut dengan linang air mata. Keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya kita semua butuh pertolongan. Tidak ada sini yang tegar satupun. Karena karena masalah bisa menimpa kita. Mungkin secara perlahan-lahan engkau sudah hilang kerinduan untuk berdoa. Artinya hatimu sudah tidak melekat kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan mengatakan, menawarkan, berani enggak engkau datang? Kalau engkau berani datang, kasih karunia sudah menunggu engkau untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita sama-sama berdiri. Silakan maju, kita nyanyi. Bila hati terasa berat,